Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 sesi 0803 mata kuliah pendidikan Pancasila akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara, yang beranggotakan yang pertama yaitu Fitra Ramadan dengan NIM 22129402, yang kedua yaitu Novia Ramadhani, saya sendiri dengan NIM 22023029. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Baiklah, materi kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam ideologi negara, yaitu yang pertama menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, yang kedua menjadi sumber inspirasi, norma, dan nilai sosial, yang ketiga menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya, dan yang keempat memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitra. Selanjutnya bagian C, sumber histori, sumber sosiologis, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. Yang kedua, masalah politis. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Selanjutnya yang terakhir yaitu UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib pada pasal 35 ayat 3. Selanjutnya sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu sila ke-1, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Ya, sila ketiga, solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sikap suka menolong menjadikan gaya hidup sederhana, tidak menyolok ataupun berlebihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai ketuhanan atau nilai religiusitas, keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Selanjutnya, yang kedua, nilai kemanusiaan, moralitas, pembukaan satu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Yang ketiga, nilai persatuan. Indonesia mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Nilai permusyawaratan dan perwakilan kerakyatan. Selanjutnya, nilai permusyawaratan dan perwakilan kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial, menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap satu hal. Selanjutnya bagian D yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno telah termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara.
Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahan, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dalam organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 hingga sampai 1990. Yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Yang B, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan maksudnya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang C, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM di Indonesia. Sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat yaitu sila kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Selanjutnya sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas. Mengandung makna bahwa nilai dasar Pancasila terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Dimensi dan idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai dan dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang selanjutnya ketiga itu dimensi fleksibel, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru dan tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Urgensi Pancasila sebagai sebagai ideologi negara. Maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal yang penting dari Pancasila dengan perannya sebagai ideologi negara. Pada hal ini kita sebagai mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai panutan warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada petunjuk moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa petunjuk dan pelarutan moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke produk hukum yang memberikan rambu-rambu yang jelas dalam hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Dengan menerapkan ideologi negara, kita dapat menghindari kasus tersebut dan menolaknya karena ini bertentangan dengan nilai toleransi yang berkeyakinan, nilai toleransi yang berkeyakinan, hak asasi manusia dan semangat persatuan. Untuk dapat memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. A. Pendekatan institusional. Pendekatan institusional adalah bentuk penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara dalam terpenuhinya kepentingan nasional. Yang B. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia. Pada pendekatan ini terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintah dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.